Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal persilangan di hibrid. Bagaimana menyelesaikan soal di hibrid? Maka sekarang kita lihat dulu soalnya. Nah, di sini sifat rambut keriting dominan terhadap rambut lurus dan sifat hidung mancung dominan terhadap hidung pesek. Dari contoh soal ini dapat kita ketahui bahwa sifat yang disilangkan itu ada dua sifat yang berbeda. Yang pertama adalah sifat rambut, yang kedua adalah sifat hidung. Dengan demikian, maka simbol yang harus kita gunakan nanti itu ada dua. Nah, sekarang tidak usah repot-repot, untuk sifat rambut cukup kita ambil huruf R saja. Ya. Dan karena rambut keriting itu adalah dominan, maka rambut keriting kita kasih simbol huruf R besar. Sedangkan rambut lurus kita kasih simbol R kecil. Itu artinya sifat lurus itu adalah resesif. Dan kemudian sifat hidung mancung adalah dominan. Dengan demikian, untuk hidung kita kasih simbol huruf H, maka hidung mancung kita kasih simbol H besar. Dan hidung pesek kita kasih simbol H kecil. Nah, selanjutnya yang disilangkan adalah Anton berambut keriting dan berhidung mancung heterozigot. Kita jabarkan saja di bawahnya. Anton sifatnya keriting, mancung, heterozigot. Heterozigot berlaku untuk keriting dan juga berlaku untuk mancung. Dengan demikian, rambut keriting R besar kan? Karena heterozigot jadinya adalah R besar, R kecil. Dan mancung karena heterozigot jadinya H besar, H kecil. Nah, Anton ini menikah dengan Anna yang berambut lurus dan berhidung mancung heterozigot. Sekarang kita lihat. Anna lurus, mancung heterozigot. Heterozigot tidak berlaku untuk lurus. Mengapa? Karena sifat rambut lurus ini adalah resesif. Jadi genotipnya itu adalah R kecil, R kecil. Kalau di sininya kita kasih R besar, jadinya R besar, R kecil, maka jadinya rambutnya tidak lurus. Rambutnya jadi sama dengan yang ini, jadinya keriting. Nah, oleh sebab itu, lurus tidak dapat diheterozigotkan. Ya. Yang dapat diheterozigotkan hanyalah mancungnya saja, yaitu H besar, H kecil. Sekarang kita lanjut dengan persilangannya, ya. Ini adalah simbol untuk Anton, ya, laki-laki atau jantan. Ini simbol laki-laki atau jantan. R besar, R kecil, H besar, H kecil. Genotipnya, ya. Kemudian yang ini adalah simbol untuk betina atau perempuan, untuk Anna, ya. Anna tadi genotipnya R kecil, H besar, H kecil. Nah, sekarang gametnya, ya, G adalah gamet. Sebelum saya jabarkan bagaimana cara membuat gamet, ingat dulu, gamet adalah hasil pembelahan secara meiosis ya pada pembelajaran kita tentang pembelahan sel. Di mana hasil pembelahan meiosis itu mengandung gen yang tinggal setengah dari jumlah gen yang dimiliki oleh induknya. Jadi kalau induknya punya 2 gen R, maka di dalam gametnya tinggal 1 gen R saja. Dan kalau induknya punya 2 gen H, maka di dalam gametnya tinggal 1 gen H. Jadi huruf R hanya boleh muncul 1 kali, dan huruf H juga hanya boleh muncul 1 kali. Nah, oleh sebab itu, dalam membuat gamet tidak sulit, ya. Yang pertama, R besar kita pasangkan dengan H besar, ya. Kita pasangkan dengan huruf H yang pertama. Jadinya adalah R besar, H besar. Selanjutnya untuk gamet yang kedua, huruf R yang besar yang pertama kita pasangkan dengan huruf H yang kedua, yaitu H kecil. Jadinya adalah R besar, H kecil. Nah, selanjutnya huruf R yang kedua atau R kecil kita pasangkan dengan huruf H yang pertama, yaitu H besar. Ya, seperti ini. Jadinya adalah R kecil, H besar. Terakhir, huruf R yang kedua kita pasangkan dengan huruf H yang kedua juga.
yaitu R kecil dengan H kecil. Ya, jadinya adalah R kecil H kecil. Nah, jadi kalau genotip parentalnya seperti ini ya, R besar, R kecil, H besar, H kecil atau heterozigot sempurna, maka gametnya pasti ada 4 macam. Ya. Nah, sedangkan kalau genotip parentalnya seperti ini homozigot, ini heterozigot, maka gametnya hanya ada 2 macam. Yaitu yang pertama berasal dari R kecil yang ini kita pasangkan dengan H yang pertama, yaitu H besar. Jadinya adalah R kecil H besar. Kemudian yang berikutnya, R kecil yang ini kita pasangkan dengan H yang belakang, yaitu R kecil dengan H kecil. Jadinya R kecil, H kecil. Huruf R yang ini tidak perlu lagi kita pasangkan dengan huruf H. Mengapa? Karena huruf R yang ini sama persis dengan yang ini. Jadi kalau kita pasangkan ke sini, jadinya juga R kecil H besar, ini sudah ada. Kalau kita pasangkan ini ke belakang, jadinya R kecil H kecil, ini sudah ada. Ya, jadi tidak perlu ditulis semuanya. Cukup ditulis satu kali saja ya. Untuk yang sama ditulis satu kali. Jadi R kecil H besar yang ini sudah, kemudian R kecil H kecil yang ini sudah. Ya, itu demikian. Jadi kalau genotip parentalnya seperti ini, maka gametnya hanya ada 2 macam. Selanjutnya F-nya. Nah, ya. Untuk yang jantan, ini simbol jantan saya letakkan di atas, nih saya tulis di sini, ya. R besar H besar sudah ada, R besar H kecil sudah ada, R kecil H besar sudah ada, dan R kecil H kecil juga sudah ada. Kemudian yang betina kita tulisnya di sini, ya. R kecil H besar di sini sudah masuk dan R kecil H kecil di sini sudah masuk, ya. Sekarang kita tinggal menulis hasil persilangannya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, huruf besar kita letakkan di depan. Ini ada R besar, ini ada R kecil, kemudian ini ada H besar, dan ini ada H besar. Berarti R besar, R kecil, kemudian H besar, H besar. Kemudian yang ini R besar, R kecil, kemudian H besar, H kecil. Ya, lihat ya. Di sini ada R besar, di sini ada R kecil, jadinya R besar, R kecil. Kemudian di sini ada H besar, di sini ada H kecil, jadinya H besar, H kecil. Ya, kita lanjut di sini jadinya adalah R kecil, H besar, H besar. Kemudian di sini jadinya adalah R kecil, H besar, H kecil. Selanjutnya untuk yang bawah, nah ini jadinya adalah R besar, R kecil, H besar, H kecil. Kemudian di sini adalah R besar, R kecil, kemudian H kecil, H kecil. Ya, tidak ada H besar ya, di sini H kecil, di sini juga H kecil. Kemudian R kecil, H besar, H kecil. Kemudian terakhir R kecil, H kecil, H kecil. Ya, dapat dilihat ya. Di sini R kecil, di sini juga R kecil. Di sini H kecil, di sini juga H kecil. Jadinya R kecil, H kecil, H kecil. Nah, ini adalah genotip keturunannya yang mungkin akan mereka dapatkan. Bagaimana dengan fenotipnya? Karena yang ditanyakan tadi adalah fenotipnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat kembali lagi soalnya. Yang ditanyakan, kemungkinan pasangan tersebut mendapatkan anak-anak dengan rambut lurus berhidung mancung adalah titik-titik persen. Anak-anak dengan rambut lurus berhidung mancung. Ya, sekarang kita jabarkan fenotipnya. Untuk yang ini fenotipnya itu adalah ada R besar, berarti keriting. Ingat ya, keriting tadi R besar simbolnya. Hidungnya karena ada H besar di sini berarti hidungnya mancung. Maaf. Ya, keriting mancung. Nah, demikian. Selanjutnya yang ini R besar, R kecil berarti keriting. Keriting mancung. Karena ada H besar. Selanjutnya yang ini adalah lurus mancung.
Mengapa kok lurus? Karena di sini R kecil, tidak ada R besar ya. Hidungnya mancung. Selanjutnya ini adalah lurus mancung. Nah, oke, berikutnya ini adalah keriting. Keriting, kemudian hidungnya mancung karena ada H besar. Selanjutnya ini adalah keriting karena ada R besar ya. Kemudian hidungnya pesek. Mengapa pesek? Karena tidak ada H besar. Lanjut, yang ini adalah lurus mancung. Yang terakhir, ini adalah, maaf, ini R kecil. Ya. Ini adalah lurus pesek. Nah, itu demikian. Nah, yang ditanyakan tadi kembali adalah lurus mancung. Nah, yang lurus mancung ini yang ini. Oke ya, 1, 2, 3. Berarti ada 3 di antara 8 kemungkinannya. Berarti 3/8. Kalau yang ditanyakan rambutnya, berapa kemungkinan anak keturunannya didapatkan berfenotip lurus pesek? Berarti 1/8. Ya. Nah, sudah jelas ya di sini. Sekarang kita kembali ke soalnya lagi. Yang ditanyakan adalah kemungkinan mereka mendapatkan anak-anak dengan rambut lurus hidung mancung. Ya, kalau kita kembali lagi, lurus mancung ada 1, 2, 3. Berarti ada 3/8. Nah, di sini berarti tinggal kita tulis saja. 3/8. 3/8 dikali dengan 100%. Ayo, berapa coba? 3/8 kali 100%. 37,5%. Nah, berarti jika Anton dengan Ana tuh datang kepada Anda, saya punya sifat seperti ini, kata Anton. Ana juga mengatakan saya punya sifat seperti ini. Anda sudah belajar persilangan di hibrid. Berapa kemungkinan kalau kami menikah itu bisa punya anak dengan rambut lurus, hidung mancung? Gitu. Ya. Nah, jadi kemungkinan mendapatkan anak dengan rambut lurus berhidung mancung setelah kalian hitung dengan papan persilangan, hasilnya adalah 37,5%. Ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana menyelesaikan contoh persilangan di hibrid. Sekarang kalian silakan untuk mengerjakan soal latihan di hibrid. Ya. Pak Marianto menghilangkan galur murni kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning. Berarti ada 2 sifat ya. Sifat bentuk biji dan warna biji. Ya. Dan biji keriput berwarna hijau. Sebelumnya telah diketahui bahwa bulat bersifat dominan terhadap keriput dan warna kuning dominan terhadap hijau. Persilangan dilakukan sampai mendapatkan keturunan F2 dan menghasilkan biji sebanyak 3.200 buah. Secara berurutan, jumlah biji bulat berwarna kuning dan biji keriput berwarna hijau adalah berapa dan berapa dari 3.200 biji yang didapatkan. Galur murni ini artinya adalah homozigot. Ya, coba silakan kalian mengerjakan soal latihan ini. Apabila ada kesulitan atau kurang memahami, silakan untuk menghubungi saya lewat WhatsApp grup kita. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.